masyarakat kita sekarang ini kan ini sudah semakin terbuka, informasi itu juga sudah bertebaran di mana-mana. Jadi memang partai-partai ini kalau mereka tidak punya sesuatu yang baru, betul. Tidak punya nilai pembeda, maka itu pasti ditinggalkan. Betul. Iya, karena itu kalau sekarang menurut saya gini ya. Partai-partai di 2024, khususnya partai baru atau partai yang nggak masuk parlemen kemarin ya, parlemen pusat itu memang butuh butuh mobilisasi lebih intens di masyarakat sejak sekarang. Itu yang akan meningkatkan elektoralnya menurut saya. Yang kedua, dia butuh figur yang mampu mempengaruhi masyarakat. Jadi ada kemungkinan ya menurut saya ini sekaligus juga bisa jadi saran itu. Partai-partai yang sekarang ini mau maju, partai baru atau partai yang non parlemen pusat, itu harus segera merapat ke pasangan-pasangan calon ini. Oh, itu jadi pilihan-pilihan. Iya kan nggak apa-apa kalau sejak sekarang dia declare ya sebagai partai yang mendukung. Mendukung ya, jadi kayak relawan-relawan dulu lah, relawan itu bisa jadi ketokohan orang itu sekarang menurut saya lebih kuat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai ketimbang gagasan. Saya kira dan kita juga kalau lihat orang-orang yang mendirikan partai itu ya kalau ada gagasan baru seperti partai hijau atau partai buruh atau partai PRD ya, itu gagasannya terlalu rumit dikonsumsi publik gitu, sehingga nggak akan populer dia, gitu kan? Yang kedua ada banyak politisi yang gagasannya itu saja, gitu. Karena itu ya menurut saya faktor yang signifikan menaikkan elektabilitas dan popularitas itu ya hanya kekuatan figur. Ya itu saya masuk ke ini yang ditunggu-tunggu Bung Rey sama Bung Jerry sekarang. Lama banget ya, ujung-ujungnya ke sini juga. Jadi begini, sekarang ini itu pemilih dari kelompok atau generasi milenial digabung dengan generasi Z itu jumlahnya 53%. Mayoritas ya? Itu udah mayoritas. Ini yang Ini pemilih lebih kali kalau pemilih 53%. 53%. Dari hitungan kami 53% generasi milenial sama generasi Z. Generasi ini yang mendrive opini publik hari ini. Karena apa? Karena generasi inilah yang sangat ramah dengan media-media sosial. Betul. Gitu. Saya ingin mengajak Bung Jerry sama Bung Rey untuk diskusi. Ini soal di era sekarang ini, di mana era digital ini, gampang sekali seseorang itu bisa menjadi sangat populer. Betul. Gitu ya. Tetapi di era media sosial ini juga gampang sekali orang dihancurkan. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan partai politik. Partai politik bisa memanfaatkan ini semua untuk bersosialisasi. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang baru, ini generasi milenial juga gampang abaikan. Artinya apa? Artinya ini generasi ini bisa lebih kejam memberikan hukuman kepada partai politik, kepada calon presiden dan juga kepada para politisi. Nah, bagaimana? Ya, saya sih salah satu saya nggak ngerti istilahnya gitu. Tapi dunia medsos ini yang paling kentara kelihatan menurut saya ya kekurangannya adalah soal objektifikasi. Gitu. Kadang orang hanya baca judul lalu menghakimi, kan kira-kira gitu ya. Ya. Padahal judul itu sengaja dibuat serem yang berbeda sebetulnya dengan isinya, kan kira-kira gitu. Ya. Orang nggak perlu, kalaupun benar nggak perlu cross check. Ya, apakah memang sedramatik itu atau terbagai sebetulnya itu. Sudah berulang kali lah ya kita merasa tanda kutip ya tertipu oleh berbagai isu ini. Nah, masalahnya nggak begitu banyak juga orang yang mau melakukan objektifikasi atas satu peristiwa gitu. Ya. Kalau Anda tadi berbicara misalnya soal generasi X dengan generasi Y itu, saya kira menariknya ini generasi ini berlimpah isu, ya kan, berlimpah tahu. Mereka bisa tahu dari A sampai Z, tetapi kekurangannya adalah soal kedalaman. Ya, gitu kira-kira kan. Nah, kedalaman itu hanya bisa diisi dengan, ya saya memang mengatakan adalah dengan rajin baca buku, kira-kira gitu ya, rajin berdiskusi, kemudian terbiasa melakukan analisis, dalam bahasa yang lain mungkin dalam bicara-bicara yang berhubungan dengan filsafat, kira-kira gitu.
Nah, oleh karena itulah, Mas, saya membaca ini semua. Sementara Anda menyebut tadi datanya 53% mayoritas ini adalah pemilih kita itu adalah generasi dari dua tipikal ini gitu. Bahayanya pemilu 2024 itu kalau hanya didasarkan pada soal kemeriahan di dunia medsos gitu loh kira-kira. Orang calon-calon presiden itu dicitrakan sedemikian rupa hanya karena dia mengambil batu dari jalan, kira-kira gitu ya, mengambil duri dari jalan gitu. Tetapi sebetulnya tidak pernah kita ikat dalam satu komitmen. Nah, relevansi dari gerakan yang saya sebutkan ini tadi, gerakan mencari capres bervisi dalam hal ini. Kita harus tarik kembali kawan-kawan dari generasi Z dan generasi Y. Partai bervisi dong. Saya kira tema capres itu konsekuensinya nanti kepada partai. Karena bagaimanapun kan ya sesuai dengan konstitusi kita, capres-capres ini dipilih oleh partai-partai politik. Kalau capresnya kampanye misalnya tentang bagaimana menjembatani kekayaan antara miskin dan kaya, kesenjangan itu misalnya, kan nggak mungkin kita menyerahkan ini ke partai si A, kan nggak, misalnya gitu loh ya, partai A atau partai B gitu ya, nggak ini banget tuh gitu loh. Jadi dia sebetulnya menyusut ke sana, termasuk ke caleg-calegnya tentu saja. Kalau saya, menurut saya begini ya, betul bahwa 53% ini akan jadi variabel penting ya, yang mempengaruhi opini dan mungkin juga menentukan kemenangan. Bisa lebih tinggi dari itu. Nah, soal saya dengan generasi milenial ini kan begini, apa isu yang mereka produksi dalam rangka pemilu? Itu satu. Apakah memang mereka memproduksi isu? Atau gitu ya? Atau mereka justru dikendalikan oleh isu yang dimainkan di media sosial oleh pihak tertentu. Karena itu juga pertanyaan seriusnya, siapa yang mempengaruhi opini dari generasi milenial ini dalam rangka pemilu? Nah, adakah opini atau wacana yang mereka mainkan itu punya kedalaman? Sebagaimana yang tadi Ray bilang gitu. Menurut saya di situ soalnya gitu ya, karena itu betul bahwa dia mempengaruhi, tapi apakah pengaruhnya itu bisa baik atau bisa positif bagi perbaikan pemilu atau bagi perbaikan kualitas calon di 2024, itu pertanyaan besar itu. Saya nggak terlalu yakin itu, karena tadi mereka mudah sekali terpengaruh oleh isu-isu tanpa melakukan cross check. Sudah begitu, memang karakteristik generasi milenial itu tidak punya kedalaman gitu. Jadi ada sih 1-2 ya yang mau sungguh-sungguh, tapi sebagian besar itu enggak gitu. Nah, jadi artinya kita harus juga memperhitungkan kontribusi mereka bagi perbaikan demokrasi kita ke depan itu seperti apa gitu. Atau dia semacam ikut rame saja, bahwa dia ikut pemilu, dia mempengaruhi opini tentang pemilu, termasuk mungkin opini tentang siapa calon yang akan dia pilih ya, calon presiden khususnya. Tetapi apakah itu punya kontribusi bagi tujuan besar bangsa ini untuk memperbaiki demokrasi? Kan itu juga yang harus jadi agenda dan PR kita ya. Saya melihat di situ agak problem gitu, generasi milenial ini ya, karena beberapa kali diskusi dengan generasi milenial, mereka masuk kepada isu-isu yang dimainkan sebetulnya bukan oleh mereka, tapi oleh ya saya kira oleh pihak-pihak yang punya kepentingan politik ya. Dan di situ sedikit banyak sudah ada tim-tim dari pasangan calon, dari orang-orang yang ingin maju di 2024 gitu. Ya, salah satu ciri dari generasi ini, mereka praktis. Ya, praktis. Ya, justru mau bertele-tele ya, dan instan ya, betul. Lalu kemudian mereka bebas dan nggak berkelompok dan juga, sebetulnya. Ya, sangat individual. Dan itu sangat individual. Dan jangan lupa mereka punya kemandirian dalam bersikap. Mereka nggak mau diatur. Nah, justru itu mereka nggak mau diatur. Yang saya sebut nggak berkelompok, Mas. Jadi dengan karakter seperti ini kan begini. Tapi gini, Mas, sikap mereka itu kan dibentuk oleh apa yang mereka ikuti di media sosial, khususnya yang viral-viral. Nah, opini itu opini yang substantif atau tidak?
Karena mereka bisa saja dengan mudah itu termakan oleh isu-isu identitas, bagaimana yang tadi Ray bilang itu. Apalagi saya setuju dengan prediksi Ray ini, karena nggak ada isu baru yang akan dimainkan ya. Kalau isu soal kesejahteraan, soal pembangunan, itu kan isu-isu yang klasik gitu ya. Dan kita nggak melihat ada terobosan-terobosan baru ya. Dan masyarakat kita juga nggak siap dengan gagasan-gagasan yang terlalu baru menurut saya gitu ya, karena pesimisme masyarakat ini membuat mereka menjadi nggak yakin dengan semua gagasan yang ditawarkan. Ini juga problem serius kita. Tapi maksud saya dengan generasi milenial ini, isu-isu yang mereka konsumsi itu bisa saja isu yang terkait dengan isu identitas. Itu karena itu tadi dia nggak ada yang bisa mengintervensi dia. Gitu, yang bisa mempengaruhi dia kan apa yang dia baca itu dan karena dia menikmati itu kan gitu. Ya, tapi yang pasti kan secara politik 53% ini kan sangat potensial. Oh iya betul. Dan pasti semua partai politik akan mencari kelompok ini. Semua calon presiden juga pasti akan menyasar kelompok ini. Jelas. Politisi-politisi yang menjadi caleg juga akan menyasar. Untuk tadi mendorong yang Bung Ray bilang, apa yang dilakukan oleh partai politik, oleh calon presiden ini, supaya kelompok yang 53% ini itu kemudian ditarik, tapi juga tidak meninggalkan substansi dari demokrasi kita. Saya nggak terlalu yakin partai dan capres mau melakukan itu. Loh, kalau capres mana ada dong, tapi kalau mereka tidak melakukan itu, mereka akan kehilangan 53%. Fokusnya itu adalah bagaimana itu artinya Mas, yang 53% ini punya sikap dulu, baru sekarang ini kan partai dan capres tunduk pada apa kemauan publik, gitu loh kira-kira. Ya. Bukan sebaliknya, mereka membentuk apa yang harusnya dikerjakan oleh publik. Ini kan agak berbeda di kita gitu. Nah oleh karena itu pertanyaannya menurut saya bukan itu. Pertanyaan adalah bagaimana memastikan capres dan partai politik tunduk pada isu-isu besar kenegaraan. Itu pertanyaannya. Jadi bukan sebaliknya, bagaimana capres dan partai politik bisa membentuk isu-isu kebangsaan. Itu menurut saya agak jauh, Mas. Kita belum di level itu gitu menurut saya. Nah, oleh karena itu harus masuk ke dunia yang Anda sebutkan itu tadi, dunia generasi X dan milenial ini yang 50% dengan ide dari mana ide itu muncul? Ya dari kita. Dari kita untuk kita, dari kita untuk mereka juga gitu. Jadi bukan dari kelompok elit ini, sebab capres-capres dan partai politik ini makin kosong isunya, makin senang dia itu loh kira-kira kan. Maka mereka akan bermain saja dengan isu-isu mereka. Bukan isu mereka, dengan laga pencitraan ya kan, laganya dizalimi isu mereka ya kan? itu. Nah itu aja. Tapi kosong gitu. Nah oleh karena itu kita yang sebutkan tadi digerakkan pilih capres bervisi itu tadi gitu sudah menyiapkan beberapa isu sebetulnya. Sebelum beberapa isu. Jangan pula ditanyakan kepada saya ini capres visinya apa, jadi belum ada ternyata. Enggak. Nah sebelum masuk ke situ, emang yang Bung Ray sama Bung Jerry cermati, emang calon-calon kita yang kira-kira punya potensi untuk maju di 2024 ini ya, siapa aja sih? Saya sih akan mendasarkan pada survei-survei. Kalau survei ini siapa aja? Hari ini atau kan kita belum bicara juga sampai publikasi media juga lah. Artinya kita digiring lembaga survei juga. Lah iya, makanya inilah yang akan kita uji nanti dengan ini semua, Pak. Kalau kita hanya berdasarkan itu, ya mereka akan leading dengan sendirinya gitu. Nah sekarang kita harus bentrokkan mereka dengan isu-isu yang kita sebutkan ini. Jangan-jangan nama-nama yang populer sekarang dengan tingkat elektabilitas yang cukup memadai, kira-kira ternyata bentrok ini dengan isu-isu ini gitu loh, Mas. Nah jadi memungkinkan kita untuk mencari figur yang lain gitu kan. Nah sekarang kalau Anda tanyakan begitu, ya saya harus merujuknya ke nama-nama seperti Pak Prabowo kan, Ganjar Pranowo ya kan, Anies Baswedan, Ridwan Kamil gitu ya. Ya setidaknya 4 nama atau 5 nama inilah yang kelihatan makin tinggi. Tapi sangat populer sekarang kan Ganjar. Tapi ketua partai kita belum kelihatan. Ketua partai. Belum Pak Sebas ya kan. Jadi
Jadi ketua partai yang akan maju ini siapa aja nih ketua partai yang akan maju? Saya kira semua ketua partai masih oke, tapi kan Cuma ya tergantung hasil survei ya. tapi kenyataan inilah enaknya kita sekarang Pak Sebastian ya. Kan kalau dulu ketua partai otomatis jadi calon presiden gitu. Tetapi dengan pemilihan langsung ini membuyarkan itu semua gitu kan. Ya kalau kemauannya sih semua mau. Udah pasti kalau kita sebelum 2014 itu kalau dia udah ketua partai apalagi ketua partai besar gitu. Itu udah otomatis jadi calon presiden ya. Nah, sejak 2014 tradisi itu dibantah oleh Jokowi kan. 2019 dibantah Jokowi. Trennya 2024 juga kelihatannya begitu. Jadi tidak semua ketua partai lagi sekarang yang bisa mencalonkan diri. Paling hebat mereka itu 02 RI2 Mas. Udah hebat banget itu. Jadi itu tetap aja penentunya adalah publik ya. Dari nama-nama yang beredar sekarang ini, kira-kira sudah kelihatan belum? Ini kira-kira kalau si A, kira-kira visinya seperti apa? Karena begini, kita ini kan sekarang ini dengan Presiden Jokowi ini kan dia sudah menentukan standar ya. Ya, paling tidak lepas dari kontroversi soal Presiden sekarang ini, paling tidak Pak Jokowi ini sudah meletakkan standar yang cukup tinggi menurut saya. Ya, nggak tahu menurut kalian berdua, tapi apa yang dilakukan sekarang itu dia sudah menentukan standar yang sudah cukup tinggi. Tentu kita ini kan berharap standarnya kan lebih tinggi dari itu. Ya kan? Saya nggak menyatakan paling tidak saya nggak mau mengatakan bahwa standar yang sebutkan itu udah benar gitu. Tapi sih saya nggak akan bicara itu. Saya mau bicara tentang apa yang tertinggal selama 2 periodenya Pak Jokowi ini. Menurut saya kalau sudah gaya membangunnya Pak Jokowi itu udah otomatis dalam memori publik. Gitu artinya kami ingin presiden dengan gaya pembangunan ala Pak Jokowi itu udah memori. Jadi nggak perlu kita ingatkan lagi itu gitu. Dan yang perlu kita cari adalah figur yang selama ini terlihat agak kosong dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah itu maksud saya. Nah, oleh karena itu capres bervisi itu adalah mencari figur calon presiden untuk menutupi apa yang kira-kira menjadi wilayah yang seperti terasa kosong selama Pak Jokowi ini memimpin gitu. Tapi kalau cara pembangunannya udah memori publik lah. Kamu mau cari presiden yang sederhana, memorinya udah langsung ke Pak Jokowi kan kira-kira gitu ya. Kamu cari pemimpin yang mau belusukan, udah memorinya langsung Pak Jokowi. Kamu mau cari pemimpin yang totality, ya kan, membangun, gitu, udah memorinya Pak Jokowi. Itu maksud saya gitu. Nah sekarang kita harus uji mereka di luar itu. Kira-kira itu. Tapi kan karakter-karakter itu juga mesti ada dong. Ini itu yang saya mau katakan itu Bas, itu udah dengan sendirinya dipersandingkan orang. Anda nggak usah bicara. Jangan-jangan cari yang di luar itu lalu tinggalkan yang bukan. Yang saya mau katakan ini sudah jadi memori orang. Dengan sendirinya standar orang juga di situ. Artinya Bung Rey mau mengatakan masyarakat kita itu sudah tahu bahwa kita harus punya presiden yang kira-kira sederhana, yang semangat membangun fisiknya seperti yang membangunnya lalu kemudian yang merakyatnya begitu, itu nggak usah Anda ajarkan lagi publik gitu loh, karena contoh di luar yang ini tambahan lagi apa kira-kira? Dan di luar itu yang perlu kita ingatkan publiknya, kan kira-kira gitu. Karena kalau Anda masih bicara tentang figur yang kayak begini, Anda nggak usah ingatkan publik. Ya itu yang tadi saya bilang. Ini standarnya udah tinggi nih. Udah tinggi. Anda nggak usah ingatkan lagi publik soal itu, karena itu udah di memori mereka dengan sendirinya gitu. Ya itu tadi dengan standar yang tinggi itu kira-kira menurut Bung Rey ini dari nama-nama yang beredar ini mau langsung nama-nama aja ini. Nah kalau saya begini Mas ya. Jadi saya setuju dengan saya nggak boleh menyebutkan, biarkan publik yang akan menilai. Kan saya hanya akan mau menyebutkan apa yang kira-kira perlu diisi oleh capres dengan di luar itu menurut saya. Jangan dulu isi-isi. Enggak, kalau saya melihat begini, betul memang Presiden Jokowi ini membuat standar yang agak berbeda ya, dan ya mudah-mudahan dia mulus sampai 2024, tidak ada soal yang cukup serius ya. Nah, tapi itu juga sebetulnya membuat itu yang tadi saya bilang ya, capres-capres yang akan muncul nanti itu akan sulit itu membuat gagasan dan terobosan. Sekarang dia mau buat gagasan apa? Untuk jualannya gitu. Itu dia. Itu untuk jualannya karena sudah ada standar orang seperti Jokowi gitu. Ya.
Itu yang membuat, makanya tadi saya bilang termasuk partai-partai nggak punya isu baru. Apa isu barunya? Ya. Itu semuanya sudah sedang dikerjakan Jokowi. Nanti kita dengar Rai ini mau kasih catatan apa kan gitu. Mungkin catatan kita sama, tapi yang mau saya bilang begini, itu juga dengan sendirinya membuat posisi Jokowi itu menjadi penting sekali dalam rangka 2024. Jadi kalau saja Jokowi ini menyatakan sikap kepada salah satu calon, gitu ya, itu hampir pasti dia akan menang. Kalau menurut saya ya, gitu. Jadi menurut saya, Bu Jerry mau mengatakan Pak Jokowi ini menjadi kingmaker lah di. Dia jadi penting apa sikapnya 2024 itu untuk apa calon presiden itu menjadi penting, dan menurut saya publik sebagian besar akan ikut tuh, termasuk generasi milenial yang tadi 53%. Nah itu maksud saya. Jadi gimana? Jadi dia nunggu kalau dia menyatakan sikap itu, termasuk mungkin kalau dia menentukan pilihan mau ke partai baru, misalnya ya, tiba-tiba di PDIP nggak dapat tempat lagi ke partai baru misalnya, itu menurut saya partainya akan naik dengan apa? Begitu juga dengan calon presidennya. Ya, dia terus, jadi faktor signifikan yang menentukan kemenangan. Kalau menurut saya begitu. Kalau begitu, gimana caranya jangan sampai Pak Jokowi salah menentukan sikap. Jangan tanya saya bukan staf ahli presiden, bukan penasihat presiden, malah dikenal saya sebagai oposisi presiden sekarang. Oh iya. Kan? Jangan salah. Justru suara oposisi itu yang paling didengar. Nggak tahu saya. Ya kan? Karena itu ya kira-kira politik identitas ini kan kacaunya begitu. Dulu kita disebut sebagai pengamat cebong. Oh gitu. Ya, karena dianggap banyak komentar-komentar kita ini lebih menguntungkan Pak Jokowi. Sekarang kita dianggap kadrun. Karena sekarang banyak mengkritik Pak Jokowi. Nah, jadi begitulah. Sekarang padahal mereka nggak mengerti. Padahal sebetulnya ada satu filsafat demokrasi yang hilang. Apa itu? Mereka yang memilih, yang paling bertanggung jawab untuk memastikan yang dipilih itu berjalan di relnya. Kan itu. Oh gitu. Jadi sekarang Bung Rey disebut sebagai pengamat kadrun. Oh udah mulai itu kadrun tuh. dulu kita cebong kan. Ya begitulah, tapi ya lelucon aja bagi kita yang begituan kan. Ya termasuk mungkin begini loh. Apa yang Bung Rey mau kemukakan itu jangan-jangan bagi publik juga nggak begitu populer. Jadi kalau mengatakan figur presiden itu harus melebihi Jokowi, dia mesti ngisi hal-hal yang kurang dari apa yang tidak melebihi. Iya, melebihi dong, karena dia mengisi hal yang apa kurang. Yang terlupakan. Iya, yang kurang yang dan terlupakan ya, bukan kurang ya, yang terlupakan atau yang kosong. Kalau melebihi atau yang itu tidak selama ini menjadi fokus dari Presiden Jokowi selama 10 tahun gitu ya. Nah, itu akan sangat tergantung dari sejauh mana capaian yang sudah dihasilkan oleh Presiden Jokowi. Karena kalau tadi betul ya asumsi saya paling tidak, dia akan menentukan pilihan kepada satu orang tertentu, kan mestinya dia mau supaya apa yang dia lakukan 10 tahun ini yang masih tersisa diteruskan. Di samping itu saya ada sebetulnya begini, Bas. Saya tidak mendasarkan hitungan ini dari Pak Jokowi gitu. Ini lebih mengatakan apa sih yang kita butuhkan 2004 yang akan datang. Apa aja kira-kira? Itu kira-kira. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan ini Pak Jokowi nggak melakukannya, nggak begitu sebetulnya gitu. Ini lebih karena bacaan kita, inilah yang sebetulnya inilah yang paling kita butuhkan juga untuk 2024 yang akan datang gitu. Sampai kepada bangsa kita. Itu sama aja dengan mengatakan itu belum maksimal dikerjakan. Iya, bisa. Nggak apa-apa, bisa nggak maksimal, bisa apa-apa. Ini sekarang udah sudah mulai menyederhanakan istilah. Bukan menyederhanakan, cuma kalau kita diskusi kita setidaknya 10-15 menit yang lalu itu kan seolah-olah mau mengatakan Pak Jokowi versus PC kan kira-kira gitu. Ini nggak begitu gitu menurut saya. Ini lebih cara membaca kita, apa yang kita butuhkan untuk
masa depan bangsa ini di masa yang akan datang gitu. Pertama, ini udah ada catatannya. Udah siap. Karena itu yang persiapan deklarasi. Itu yang saya sebutkan, Mas. Jangan-jangan Pak Sebas nanti mengatakan saya ini calon visinya apa? Kalau saya belum siap gitu kan repot saya gitu. Apa aja kira-kira catatan? Ini terbuka. Ini tunggu-tunggu nih. Ini terbuka ya. Siapapun bisa ngisi ini. Nanti kita perdebatkan. Tapi tawaran dari saya itu ada 5. Pertama, penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini ada erat kaitannya dengan pembenahan institusi kepolisian dan kejaksaan. Menurut saya 2024 itu harus hukumnya bagi kita mereformasi polisi dan kejaksaan. Nggak ada lagi tawarannya. KPK-nya bagaimana? KPK dong. Kalau KPK kan sudah direformasi sendiri. Bukan. Nanti ada yang kedua di sini. Gitu. Ya, penegakan hukum. Kalau KPK itu kan segmented. Nah, jaksa polisi itu abadi kan. Gitu. Dan seluruh hal ya. Mau mengatakan bahwa KPK itu ad hoc gitulah. Iya, memang ad hoc. Memang ad hoc. Ad hoc gitu. Memang ad hoc itu. Jadi itu satu. Gitu ya. Nah, yang kedua saya masuk ke apa yang disebut dengan pemberantasan korupsi. Yaitu 2 adalah pemberantasan korupsi dan termasuk di dalamnya kolusi. Itu kira-kira kan. 3. Termasuk tentu saja di dalamnya adalah soal kalau saya merevisi kembali undang-undang KPK kita, mungkin ke versi awalnya. Penguatan KPK. Dalam bahasa yang lain, bisa hilang nih KPK ini. Iya, dalam bahasa yang lain adalah kalau mau kita revisi dalam konteks penguatan KPK. Berikut. Nah, yang ketiga penghormatan HAM dan jaminan kebebasan. Nah, ini penting menurut saya sih, karena ya proses kriminalisasi yang kita alami saat ini agak mengganggu terhadap kebebasan berekspresi kita itu. Nah, yang keempat pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi. Nah, yang kelima adalah menjaga pluralisme dan toleransi. Jadi 5 agenda inilah menurut saya. Dia udah bisa jadi presiden. 5 visi inilah menurut saya. Sudah bisa jadi calon presiden kalau begitu. Mau kita usung, kita sebarkan untuk apa yang jadi tersebut tadi menjadi panduan pemilih untuk memilih capres mereka di pemilu 2024 akan datang, termasuk untuk generasi X dan milenial itu tadi gitu. Sehingga dengan begitu pemilihan presiden 2024 itu tidak berdasarkan soal Pansklap gitu loh. Ini kalau generasi milenial dia bilang itu mah omongan dari kemarin-kemarin. Betul. Persoalan masih sangat umum, Bung. Ya kan saya udah turunin sedikit-sedikit. Tentu saya buat umum di sini. Kan kalau saya buat nanti turunannya bla 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 bla, nggak ada cukup waktu kita kan. Itu. Tapi kan saya sedikit kasih turunnya. Gambaran umumnya kira-kira itulah ya. Misalnya kalau disebut dengan penegakan hukum itu, ya kita harus mereformasi institusi polisi. Belum ada lingkungan di situ, Bung. Kenapa? Lingkungan belum ada. Saya kira nanti di lingkungan itu ada nanti pada itu yang saya sebutkan tadi, ini masih terbuka dengan isu manapun ya. Jadi nggak ada 5. Jadi sudah ada 5 catatan. Gitu. Nah, kesenjangan ekonomi itu misalnya soal lingkungan. Partai Hijau nggak nolak ini ya, nggak ada lingkungan. Bukan nolak, dia boleh nambah. Kira-kira gitu loh. Boleh, ini terbuka. Ya kan? Mau isukan buruhnya masuk di dalam, lingkungan di dalam, atau isu buruh, isu lingkungan itu masuk dalam kesenjangan ekonomi. Nanti semua calon bilang usulan Bung Rey kita tampung itu kan. Iya, itu betul. Umum nih. Itu betul. Dan potensi itu besar sekali seperti terjadi lazim di mana-mana. Fakta integritas anti korupsi ya sekarang tanda tangan semua gitu. Meskipun 3 bulan 4 bulan setelah dia terpilih ditangkap oleh KPK. Kira-kira gitu. Itu penting. Tapi setidaknya yang paling minimal, Mas. Ini yang paling minimal ini 2024 itu orang berbicara tentang visi misi terus, nggak berbicara tentang Pansklap gitu loh. Gue demen karena dia sering ini sering itu, nggak itu gitu loh. Itu satu. Nah yang kedua, orang punya sesuatu yang membuat dia menagihnya pasca yang bersangkutan terpilih, kan kira-kira gitu. Nah yang ketiga, sekalipun kemudian ini akan saya terima itu benar, tapi orang masih bisa membandingkan dengan apa yang ia lakukan sebelumnya. Kalau ia misalnya mengatakan saya ini penjaga pluralisme dan toleransi, orang akan melihat dia apa yang Anda lakukan selama ini untuk kerja-kerja pluralisme dan toleransi. Kan kira-kira gitu. Jadi orang masih bisa challenge, mengedit dia kira-kira gitu ya, dengan apa yang pernah ia lakukan sebelumnya terhadap isu-isu yang kita sebutkan ini. Kalau ia misalnya mengatakan saya mau melakukan reformasi penegakan hukum. Tapi kita tahu apa sih visi dia tentang polisi, apa kejaksaan gitu. Dan tindakan dia
Apalagi kalau kita lihat seperti yang kita sebutkan tadi, secara kasat mata sekarang ini, figur-figur yang akan naik ini adalah orang-orang yang memang menjabat di pemerintah sekarang gitu kan. Nah, sehingga dengan begitu track record mereka bisa kebaca nih. Apa yang Anda lakukan dengan ini, apa visi Anda tentang pertahanan, apa visi Anda tentang keamanan, kan kira-kira gitu ya. Apa visi Anda tentang penegakan hukum destruktif dan seterusnya. Gitu. Jangan dibuka lebar-lebar juga semua masukan itu ditampung, karena kita kan punya karakter begitu tuh, mau menampung semua sehingga kita nggak tahu fokusnya yang mana. Kan sebetulnya 5 itu dibuat supaya ada prioritas fokus ya, paling tidak selama 5 tahun ke depan gitu, yang kita nilai mungkin sebelumnya itu belum tertangani dengan maksimal, kan di situ soalnya. Ini masukan. Ini masukan juga, Pak. Kalau semua ditambah itu kan ya ini masukan. Gimana cara lakukannya kan begitu sebetulnya gitu. Saya kira kan gini loh. Tapi nanti Bung Ngeri masuk di kelompok inisiatif ini nggak? Masuk. Oh masuk. Oh berarti nanti itu masukan kan, internal lah. Ya, salah satu problem kita kan, kita selalu nggak bisa fokus. Dan kita membuat pemimpin kita itu tidak ada fokus juga. Karena apa? Karena problem bangsa ini kan memang sebagai bangsa yang sedang membangun banyak sekali ya. Hampir semua lini kita belum tertata. Dan hampir nggak mungkin sebetulnya kalau dalam periode 5 tahun kita serahkan itu kepada satu orang presiden beres semua. Makanya menurut saya di 2024 juga harus ada fokus. Saya kira Presiden Jokowi ini sudah memberi fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Betul itu. Nggak ada yang salah di situ, karena itu problem kita selama ini. Nah, tapi mungkin setelah Presiden Jokowi ini apa? Gitu. Jadi nggak artinya kita juga harus membatasi untuk tidak memberi beban terlalu banyak kepada calon-calon pemimpin kita. Sama lah, tapi kalau zaman fisik tuh sering lah, apalagi di zamannya Orde Baru dahulu ya kan. Terpaksa kita ngungsi ya kan, nginap di rumah orang ya. Artinya ancaman yang gitu. sangat itu tuh di zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru itu udah ini ya, kalau itu kita alami semua. Waktu kita masih mahasiswa saat itu kan. Ini maksudnya setelah reformasi ini ya, khususnya zaman sekarang ya bully-bulian itu ya kan. Bully-bulian. Jadi Anda bisa bayangkan hanya hitungan tahun dari cebong ke katrun saya udah berubah. Berubah warna ya. Jadi sekarang ini ancamannya itu udah berubah ya. Iya, jadi tapi di satu segi Bas ya, menurut saya ada yang paling mengerikan saat ini dibandingkan kita di zaman Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru itu kita ditangkap oleh Orde Baru, selesai itu aja gitu loh. Ya kan, bisa melalui proses peradilan, meskipun peradilannya cecek gitu kan. Kadang-kadang nggak pakai peradilan, pokoknya masukin ke penjara gitu. Tapi berhenti di kita gitu loh, Mas. Nggak akan sampai ke ibu, bapak ya. Makanya kan ibu saya misalnya dahulu itu hanya mengingatkan, kau tanggung sendiri resikonya gitu. Karena mungkin ibu saya juga mengerti, sekalipun saya mengambil sikap ini gitu, apapun yang terjadi pada saya nggak akan ke dia gitu kira-kira. Nah, makanya selalu diingatkan oleh dia tuh, tanggung sendiri resikonya ya gitu. Iya Bu gitu. Saya kayak gitu. Nah di zaman sekarang itu yang berbedanya adalah kau yang buat masalah bisa seluruh keluarga kamu kena dampaknya. Oh, dengan bulian itu? Bukan hanya bully. Ya ini pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu. Jadi masalahmu 10 tahun yang lalu bisa tiba-tiba muncul kan. Hubunganmu ini anak semua bisa kena gitu. Itulah menurut saya kengerian yang kita alami. Jadi yang namanya rekam jejak digital itu memang bukan soal rekam jejak. Kalau benar nggak ada masalah. Ya itu dia. Kan rekam jejak ini bisa. Iya itu makanya. Bisa yang positif, bisa yang negatif. Dan kadang-kadang kita jadi bertanya-tanya dari mana orang ini bisa dapat. Kalau Anda tahu dari mana saya gitu. Itu artinya ada satu sumber yang memungkinkan dia melacak seluruh itu, lalu sebut saja paling contoh lah misalnya kan Munarman. Munarman didakwa sekarang dengan kasus terorisme. Tapi yang jadi perbincangan adalah soal dugaan dia melakukan selingkuh. Kan jauh sekali itu. Jadi mana wilayah private, mana wilayah publik, udah nggak jelas bagi setiap orang sekarang. Bagi saya, Bas, kalau tadi Anda tanyakan mana yang paling mengerikan, bagi saya ini yang paling mengerikan. Gitu. Karena saya nggak bisa lagi prediksi. Kira-kira sebentar dulu, belum sekira begini. Kita nggak bisa lagi prediksi efek dari apa yang kita ambil ini gitu loh, Pak.
Kalau dulu kita bisa prediksi, paling kita di penjara kan kira-kira gitu. Ibu kita, bapak kita, keluarga kita yang nggak ada masalah dengan mereka gitu. Kalau sekarang ini nggak kita bisa prediksi. Itu satu gitu. Itu yang kalau Anda tanya tadi apa yang paling menakutkan gitu. Tapi saat yang bersamaan sekarang juga ada sekarang saya ditambah lagi persoalan yang lain gitu. Merasa sedih gitu. Sedihnya itu apa? Karena menurut saya khususnya di kita-kita ini semua ya yang katakanlah aktivis tahun 90-an gitu ya, yang sekarang udah masuk ke banyak sektor gitu ya, di eksekutif, legislatif, tetapi saat sama mereka masuk ke wilayah itu, apa yang jadi tujuan perjuangan kita selama ini kok makin kendor gitu maksud saya. Nah malah itu hilang, bukan kendor, hilang. Saya nggak mau masuk itu yang membuat saya sedih gitu. Dan mungkin karena itulah Bas, kalau kembali ke pertanyaan awalmu sekarang, lo mau begini-begini aja Ray gitu. Itu yang membuat saya, kan kita Bas adalah orang-orang yang terlibat aktif, bukan hanya ini apa namanya, bukan pengikut gitu loh, apa namanya ya. Bukan kita, pasif, bukan follower. Kita aktif 98 itu. Sehingga terjadi reformasi. Jauh sebelum 98 juga udah berdarah-darah. Maksud saya 98 itulah puncaknya. Jauh sebelum itu kita melakukan advokasi sehingga kulminasinya ada di tahun 98 gitu. Jadi yang saya mau katakan itu Bas adalah saya nggak peduli di mana saya berada. Yang ingin saya katakan tuh spirit 98 itu, tujuan dan visi perjuangan kita 98 itu harus tetap dijaga. Itu menurut saya gitu. Nah, karena situasinya sekarang saya melihat potensi saya masih lebih kuat kalau saya di luar, ya saya bertahan di luar ini selama ya visi misi 98 ini bisa dijaga. Kalau sekiranya visi misi 98 ini meningkat eskalasi perolehannya, ya saya bisa lebih senang. Bahkan mungkin saya akan memilih jadi petani, Bas, sebagaimana yang sudah saya alami sekarang dan geluti sekarang, yaitu bersawah di Ciseeng Parung sana gitu. Oh. Artinya Bung Ray mau mengatakan perjuangannya belum selesai. Ya tapi memang saya juga pernah dibully tuh di beberapa kasus ya. Dan ya memang itu agak sedikit menyakitkan ya, tapi menurut saya untuk level kita itu masih ini ya, belum sampai sebagaimana yang tadi Ray bilang gitu. Masih perdebatan soal orang nggak setuju dengan pendapat kita karena misalnya mengkritik satu tokoh atau satu orang gitu ya, lalu ya dibully lah dengan cara-cara yang apa. Cuma tidak belum masuk sampai ke soal yang sebagaimana yang tadi Ray bilang. Nah tapi memang kan yang paling sulit seperti kita ini, saya memang waktu reformasi sudah nggak mahasiswa, tapi saya ikut di lapangan dengan teman-teman mahasiswa. Saya semestinya juga 98 itu udah dia masih mahasiswa. Cuma saya nggak masih mahasiswa bertahan jadi mahasiswa gitu. Karena saya selesai tahun 95. 96 itu saya sudah ikut di lapangan waktu peristiwa PDIP di karena kampus kita itu dekat di situ. Lalu 98 saya ikut dengan anak-anak STT Jakarta di lapangan dan banyak yang lain. Nah, saya pemimpin organisasi mahasiswa waktu itu. Iya, masih mahasiswa juga waktu itu. Enggak, pemimpin organisasi mahasiswa. Nah, tapi makanya kita kan kayak kita bertiga ini ya, sebetulnya kan mungkin juga kita yang nggak pernah mau move on seperti kata orang ya, karena kita selalu membayangkan apa yang terjadi ini dengan masa sebelum reformasi. Jadi sebetulnya kan kita punya bayangan tentang apa atau itu punya reformasi. Bayangan terlalu ideal kali tentang perubahan itu. Mungkin apa itu reformasi yang kita bayangkan karena kita ada waktu itu di lapangan, sehingga seluruh fenomena demokrasi dan peristiwa kebangsaan yang terjadi kita selalu refer ke sana, gitu ya. Artinya karena itu kita selalu mengatakan ada banyak hal yang sekarang ini itu tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi. Gitu ya, kadang-kadang itu nggak perlu didefinisikan, tapi kita ini kita rasakan, gitu, karena kita ngalamin di masa Orde Baru itu seperti apa, gitu ya, sehingga kalau ada nuansa-nuansa yang kembali ke zaman Orde Baru itu sensitivitas pribadi kita itu selalu melawan. Gitu. Saya merasakan itu karena itu misalnya kita agak enggan atau agak berpikir setengah mati itu kalau misalnya mau dilibatkan di satu bidang tertentu yang ada hubungannya dengan kita lihat di situ jalannya
nggak oke gitu ya. Lalu kita juga merasa kita bisa nggak mempengaruhi kalau kita ada di situ gitu. Jadi soal-soal begitu tuh membuat kita itu ya menurut Ray lebih baik kita jadi petani gitu kan. Asal jangan sampai petani ini dihalang-halangi kayak dulu lagi kan gitu. Ini bahaya kan, makanya begini. Petani inilah petani modern lah. Makanya kita ini kalau apa ya, orang kayak kita ini kalau ada kebebasan berekspresi, kita bisa bicara, sebenarnya itu sudah sebuah apa ya, kesenangan kita kan gitu. Ya, oke. Gitu loh. Oke, terima kasih kayaknya. Ini obrolan kita kalau di sebenarnya Sebas ini juga bisa berefleksi tentang kehadirannya atau keikutsertaannya. Oh iya tentu. Tapi nanti kan jangan di forum saya dong, forum. Nanti forum Ray Rangkuti. Forumnya Ray Rangkuti, forumnya nyari kan. Oke, ya kita udah ngobrol panjang lebar. Kalau diteruskan obrolan ini nggak akan pernah selesai. Nanti kita buat seri kedua. Ya, nanti kita buat seri berikutnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi banyak orang dan bermanfaat untuk perubahan atau perbaikan demokrasi kita ke depan. Sampai jumpa lagi di Galeri Sebastian pekan yang akan datang.